Video pesta seks yang diperankan sejumlah lelaki bule dengan beberapa wanita di sebuah villa di Bali menghebohkan jagat maya. Pihak berwenang sedang melacak keberadaan orang-orang itu. Informasi tersebut menjadi salah satu pengisi kabar Nusantara hari ini bersama saya, Tiara Haraha. Warga di kawasan Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur dikejutkan dengan ditemukannya seorang tunawisma dengan memiliki uang lebih dari 6 juta rupiah di antara karung berisi aneka sampah. Selamat sore, saya Amel. Saya mengondisikan saya dapat WA dan telepon dari warga di wilayah Juanda Aloha. Nah, ditemukan barang-barang dan uang seperti ini. Saya mewakili Infolantas Sidoarjo. Inilah video viral warga di kawasan Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur menghitung uang milik seorang tunawisma yang sebelumnya tidur di lapak seorang penjual bunga. Uang-uang dengan berbagai pecahan ini ditemukan warga bercampur dengan kantong-kantong sampah yang dibawa oleh tunawisma tersebut. Orang-orang baik ini, jangan dilihat dari tampangnya. Beliau ini terpuas ngitung Nominalnya masih dihitung. Dari pengakuan tunawisma tersebut saat ditanya oleh warga, dirinya bernama Hadi Mularto, warga Blora, Jawa Tengah dan pernah tinggal di Kalimantan. Tak hanya ditemukan uang lebih dari 6 juta rupiah di dalam kantong sampahnya, namun warga juga menemukan 3 buah kartu identitas seorang wanita. Dari Rumah Sakit Umum Sayudi Lamongan. Sampah dan satu karung isi duit. Saya meluncur, nah itu tadi baru ketemu dan saya tanya-tanya lagi. Terus dia ini mengaku siapa, Mbak? Dia mengaku namanya Pak Hadi. Pak Hadi siapa, Pak? Hadi Mularto. Oh, Pak Hadi Mularto. Katanya tadi dia sempat bawa uang, Mbak. Apakah benar? Ya, yang dari pertama kali menemukan, infonya tadi membawa 4 kantong sak, yang 3 berisi sampah, ya. Yang 1 berisi uang. Kita akan berangkat bersama tim relawan Infolantas Sidoarjo ke Lamongan untuk diantar ke Pak Pur dari Polres. Untuk menghindari tindak kejahatan, selanjutnya oleh warga setelah dibersihkan dan dimandikan, Hadi Mularto yang membawa uang lebih dari 6 juta rupiah dibawa menuju rumah penampungan di Lamongan, Jawa Timur. Jangan ambil asumsi yang jelek. Setelah menjalani pemeriksaan dan perawatan, Hadi Mularto akan diantar kembali ke keluarga tunawisma di Blora, Jawa Tengah. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Humaydi, TV One mengabarkan. Bapak. Sebuah video porno kembali menghebohkan warga di Bali. Sejumlah warga asing dan seorang perempuan warga Indonesia merekam adegan tak senonoh mereka di sebuah villa di Bali. Sebuah villa di Canggu, Kuta Utara, Badung, Bali menjadi saksi bisu perbuatan tak senonoh yang lagi-lagi dibuat warga asing dan menodai citra pariwisata Bali. Dari sejumlah pelaku, 1 di antaranya adalah perempuan warga Indonesia. Hal ini membuat Divisi Keimigrasian Kanwilkumham Bali meradang. Tim diterjunkan untuk memburu pelaku ke villa yang dimaksud. Namun villa tersebut ternyata sudah kosong. Meski begitu, Kanwilkumham meyakini para pelaku yang menggunakan nama samaran masih berkeliaran di Bali. Di data kita sudah kita cari nama tersebut, sepertinya itu nama samaran. Sehingga agak kesulitan. Tapi kita tetap mengumpulkan informasi. Ya, kita harapkan dalam beberapa hari ini sudah dapat. Kita juga bekerja sama dengan polisi dan juga Pemda. Ya, sama seperti yang sebelumnya itu kita lakukan dan membuahkan hasil. Mudah-mudahan ini juga akan ada nanti hasilnya. Dari penelusuran, video porno yang dibuat para pelaku beredar di jagat media sosial dalam 2 hari terakhir. Dari Badung, Bali, Alfani Syukri, TV One mengabarkan.
Pelaku mutilasi wanita muda di Banjarmasin, Kalimantan Selatan ternyata teman kencan korban. Pelaku kesal karena ibu muda itu meminta uang tambahan dari yang sudah diterima. Tersangka pembunuhan sadis wanita tanpa kepala di Banjarmasin, Kalimantan Selatan berhasil diungkap polisi. Kurang dari 12 jam, pelaku ditangkap saat ingin melarikan diri di kawasan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut. Tersangka ternyata merupakan teman kencan dari korban. Sementara latar belakang pembunuhan didasari kekesalan pelaku terhadap korban, di mana korban meminta uang tambahan kencan. Pelaku pun sengaja mengajak korban berkencan di sebuah rumah kosong dan kemudian membunuh korban. Tak sampai di situ, pelaku bahkan sempat membakar tubuh korban agar bisa menghilangkan jejak. Usai melakukan aksinya, pelaku kemudian kabur dengan membawa motor korban. Berawal dari laporan warga ya, pagi-pagi. Ditemukan mayat tidak berkepala, seorang wanita mati diduga pelaku pembunuhan. Sekitar umurnya 15-16 tahun lah wanita itu. Dan pembunuhan ini mungkin dilakukan lebih daripada satu. Ya, terbukti memang ada dengar teriakan jam 2, kita juga lagi bisa saksi. Kita datang identifikasi supaya mayat itu diotopsi dan diidentifikasi. Sebelumnya jasad korban ditemukan oleh warga di Jalan Belitung Darat, Gang Keluarga, Kelurahan Belitung Selatan, Kota Banjarmasin pada Rabu kemarin. Salah seorang warga mengaku sempat mendengar suara jeritan ketika dini hari sebelum korban ditemukan. Awalnya itu sekitar jam 2 tuh ada suara kayak tadi ditolong dari suara perempuan, nggak tahu dari mananya gitu. Jadi kalau keluar takut juga gitu kan, takut keluar, jadi kada menghiraukan suara itu, jadi tetap di rumah aja sampai. Tapi sempat mendengar suara sempat dari jam pukul 2 tuh. Lalu paginya tuh sekitar pukul jam 6 ada orang warga sini juga mengiok ke rumah Belun. Katanya ada api aja di sebelah rumah, ada api. Terus kan langsung bangun. Langsung disiram pakai air. Ternyata yang terbakar itu mayat itu tanpa kepala sudah. Kini korban harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan terancam hukuman hingga 15 tahun penjara. Keluarga korban meminta tersangka dihukum seberat-beratnya, terlebih korban meninggalkan 2 orang anak yang masih balita. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Rahmat Aidi, TV One mengabarkan. Kesal karena seorang tamu memesan sate dari luar rumah makan, pemilik tempat makan menegur sang pedagang di Magetan, Jawa Timur. Tamu itu membela pedagang sate sehingga berbuntut keributan. Keributan ini terjadi antara pengusaha tempat makan di kawasan Telaga Sarangan, Magetan, Jawa Timur dengan seorang wisatawan. Salah seorang warga merekam pertengkaran yang berakhir dengan perkelahian ini. Pemilik tempat kesal ketika tahu tamunya memesan sate kepada pedagang sate keliling itu dan menegurnya. Pengunjung rumah makan ini pun tersulut emosi membela sang pedagang. Saat itu wisatawan yang datang bersama keluarganya ini sengaja memesan makanan di luar restoran sebab anaknya ingin menikmati sate ayam. Sehingga pemilik rumah makan ini menegur kepada pemilik sate tadi yang jualan sate. Terus setelah itu merasa ditegur dan diketahui oleh yang pesan, sehingga yang pesan tadi, pengunjung tadi membela, sehingga terjadinya kesalahpahaman. Sempat ada perkelahian gitu dan? Ya, sekarang sedang kita tangani. Kasus perkelahian antara wisatawan dengan salah satu pemilik rumah makan di Telaga Sarangan ini kini ditangani aparat kepolisian dari Polsek Pelausan. Dari Magetan, Jawa Timur, Miftahul Ervan, TV One mengabarkan. Seorang remaja tewas terseret ombak saat berwisata di Pantai Sambolo, Anyer, Serang, Banten. Korban sempat dinyatakan hilang sebelum ditemukan mengapung terbawa arus.
Petugas tim SAR gabungan yang dibantu warga ramai-ramai terjun ke laut untuk mengevakuasi jasad Rama Ihsan Maulana Ramadan, seorang remaja warga Cipondo, Kota Tangerang yang sempat dilaporkan hilang akibat terseret ombak. Rama terseret ombak ketika tengah berenang di pantai Sampulu 2, Kecamatan Anyer, Serang, Banten pada Rabu petang. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia sekitar 200 meter dari lokasi ia berenang. Remaja laki-laki berusia 15 tahun tersebut langsung dievakuasi dan dibawa ke puskesmas setempat. Keluarga korban tak kuasa menantangi saat mengetahui Rama ditemukan dalam kondisi tak bernyawa. Alhamdulillah. Tim SAR gabungan telah menemukan korban sejauh 200 meter dari LKP sebelah kanan. Korban pun diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan. Asep bantu turunin mobil aja nanti. Ayo lapar. Dari Serang, Banten, Siti Ma'rufah, TV One mengabarkan. Indonesia memastikan tidak memberangkatkan jemaah haji pada tahun ini. Seperti tahun sebelumnya, pandemi menjadi alasan utama selain karena Arab Saudi tak mengizinkan penerbangan masuk dari Indonesia. Teka-teki mengenai keberangkatan jemaah haji Indonesia tahun ini terjawab sudah. Pemerintah melalui Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas memutuskan bahwa Indonesia tahun ini kembali tidak memberangkatkan jemaah haji yang menggunakan kuota Indonesia. Pemerintah berdalih pandemi COVID-19 yang masih melanda dunia menjadi alasan utama. Kesehatan dan keselamatan jiwa jemaah Indonesia harus dikedepankan. Keputusan ini juga dilakukan setelah melakukan kajian dan juga pembahasan dengan Komisi 8 DPR RI. Memutuskan menetapkan keputusan Menteri Agama tentang pembatalan keberangkatan jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah atau 2021 Masehi. Kesatu, menetapkan pembatalan keberangkatan jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah atau 2021 Masehi bagi warga negara Indonesia yang menggunakan kuota haji Indonesia dan kuota haji lainnya. Kedua, pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Ketika keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Juni 2021. Sebelumnya jemaah Indonesia berpeluang bisa berangkat setelah vaksin Sinovac masuk daftar vaksin yang diizinkan WHO yang menjadi syarat jemaah haji. Namun hingga saat ini otoritas penerbangan Arab Saudi baru memberikan izin masuk untuk 11 negara, di mana Indonesia tidak termasuk di dalamnya. Pembatalan ini adalah kali kedua setelah tahun lalu Indonesia juga tidak memberangkatkan jemaah haji dengan alasan pandemi COVID-19. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Habib Rizik Syihab dituntut 6 tahun penjara atas kasus tes swab di Rumah Sakit Umi Bogor. Dalam tuntutannya, Jaksa menyatakan terdakwa HRS terbukti menyebarkan berita bohong tentang hasil tes swab. Sidang lanjutan kasus tes swab Habib Rizik Syihab di Rumah Sakit Umi Bogor berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Hadir dalam persidangan terdakwa HRS dan menantunya Hanif Alatas. Agenda sidang hari ini mendengarkan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum. Dalam tuntutannya, JPU menuntut HRS 6 tahun penjara dan menyatakan HRS terbukti menyebarkan berita bohong hasil tes swab di Rumah Sakit Umi Bogor. Berdasarkan uraian seperti tersebut di atas, maka kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini berkesimpulan bahwa terdakwa Muhammad Rizik bin Syihab alias Habib Muhammad Rizik Syihab telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
turut serta melakukan perbuatan yang berita ataupun tentang bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat sebagaimana pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana untuk pasal 55 ayat 1 KUH pidana. 2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Rizik bin Syihab alias Habib Muhammad Rizik Syihab selama 6 tahun penjara. Menurut kuasa hukum Habib Rizik Syihab, dalam persidangan selanjutnya, HRS akan membuat pledoi atau pembelaan untuk meringankan tuntutan tersebut. Habib Rizik kurang sehat tadi, tapi dengar 6 tahun langsung jadi sehat tadi, alhamdulillah. Jadi kita semangat nanti untuk pledoi atau pembelaan, baik dari Habib maupun kita dari kuasa hukum. Selain HRS, Jaksa Penuntut Umum juga menuntut menantu HRS Muhammad Hanif Alatas. Oleh Jaksa Penuntut Umum, menantu HRS dituntut pidana 2 tahun penjara. Dari Jakarta, Yasin Idris Rashid, TV One mengabarkan. Tingginya kasus COVID-19 di Kudus, Jawa Tengah berdampak pada tingginya kasus kematian akibat paparan virus tersebut. Sempat terjadi antrian jenazah di ruang pemulasaran, sebab proses pemakaman membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Kabupaten Kudus, Jawa Tengah menjadi zona merah penyebaran virus corona karena hingga kini kasus COVID-19 di Kabupaten Kudus masih terbilang tinggi. Dari data sementara, Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Kudus, total kasus positif berjumlah 1.243 orang. 287 pasien dirawat di sejumlah rumah sakit di Kudus dan 956 menjalani isolasi mandiri. Peningkatan kasus COVID-19 juga menyebabkan meningkatnya jumlah pasien yang meninggal dunia karena virus corona di Kudus. Akibatnya, sejumlah jenazah pasien corona harus antre agar dapat dimakamkan. Pagi ini di RSUD itu ada 6 jenazah yang memang harus menunggu untuk dimandikan karena pemulasaraan sampai tadi malam dan pemakaman juga sampai jam 1 dini hari. Tinggal untuk tim pemakaman harus rehat dan dilanjutkan pagi ini. Nah, karena dilanjutkan pagi ini pun kita dari malam sudah izin kepada tim pemakaman, sudah izin 3 orang, 3 jenazah, kemudian tadi juga kita tambahkan 3 jenazah, ini satu shift. Pagi jam 7 kita harus memulasara 6 jenazah, mungkin ini yang siang tambah 1, 7 jenazah. Jadi memang ini proses yang memang sedang terjadi ketika pasien penuh, resiko otomatis juga nanti jenazah juga penuh. Sehingga maaf menggap Mas. Sehingga kemudian juga kita menolak untuk adanya pemulasaraan yang permintaan pemulasaraan pasien isolasi mandiri. Kita tadi pagi sudah melatih salah satu desa Perambatan Kidul. Ada hari ini saya lihat list daftar TKT sudah sampai jam 20 malam itu sudah penuh. Tinggal nanti ada kiriman dari Demak, ada kiriman juga dari dari Tegal, ini juga hari ini sudah masuk. Hingga nanti yang nata manajemen dari tim Cekatil. Tidak hanya angka kematian yang meninggi akibat lonjakan kasus di Kudus, jumlah tenaga kesehatan yang turut terpapar corona pun meningkat. Saat ini tercatat ada sebanyak 189 tenaga kesehatan atau nakes di Kabupaten Kudus yang terpapar COVID-19. Seorang nakes di RSUD Kudus pun meninggal dunia. Isinya ada yang gejala, ada yang isolasi mandiri, ada yang gejala ringan, ada yang gejala sedang. Semua 189 ya. Nambah berarti Pak ya? Ya, nambah. Ini meninggal 1 berarti 388. Apa itu mengganggu puskesmas? Ya tentunya mengganggu Mas, dengan SDM kita yang sangat terbatas sekali ini. Dan tentunya ini kita berdayakan semua, kita optimalkan tenaga-tenaga yang ada. Makanya saya tadi ingatkan tenaga-tenaga semua tetap semangat, jangan sampai terlalu capek, jangan. Bupati Kudus Hartopo pun menjelaskan peningkatan kasus positif COVID-19 kebanyakan berasal dari klaster keluarga.
Diperkirakan mereka terpapar setelah bersilaturahmi di Hari Raya Idul Fitri. Dari Kudus, Jawa Tengah, Galih Manunggal, TV One mengabarkan. Kemeriahan Hari Sepeda Internasional sedikit tercoreng dengan ramainya sorotan publik terhadap para sepeda balap yang kerap memacu sepedanya di jalur umum ibu kota. Untuk itu, Pemprov DKI bersama Dinas Perhubungan dan Dirlantas Polda Metro Jaya berupaya mengatur ketertiban penggunaan jalan bagi para road bikers. Peringatan Hari Sepeda Sedunia terasa ironis karena sebelumnya masyarakat ibu kota tengah diramaikan dengan polemik pengguna road bike nakal. Sejumlah oknum road bikers dituding arogan, mulai dari menggunakan jalur umum, menghalangi arus lalu lintas kendaraan lain, hingga menerobos lampu merah. Artis sekaligus pegiat sepeda Nirina Zubir menyebut para road bikers memilih menggunakan jalur umum seperti Jalan Sudirman Tamrin karena terasa lebih efektif dalam bersepeda. Selain itu, faktor kualitas jalur umum disebut lebih baik dan lebih aman bagi road bikers. Kenapa akhirnya ngambil Sudirman? Karena merasa bahwa bisa time efektif gitu loh. Jadi kita hanya berolahraga 1,5 jam, dapat yang kecepatan yang kita inginkan, terus dapat juga sehat segarnya gitu. Kemudian dalam 1,5 jam kita bisa kembali lagi beraktivitas ke kantor masing-masing gitu. Kenapa alasannya jalan protokol itu? Dan yang kedua, nah mungkin ada beberapa jalan, bagian jalan yang sebenarnya bagian sebelah kirinya itu masih istilahnya banyak lubangnya dan tidak rata gitu. Makanya kadang-kadang memang ada di jalan-jalan tertentu para road bikers ngambil jalan agak ke kanan. Karena ban itu mereka kecil sekali kan, dan kecepatannya tinggi. Kebayang ya, maksudnya motor aja kalau ada lubang, mereka ada kemungkinan untuk jatuh. Apalagi sepeda yang bannya cuma kecil dan mereka juga agak kebut. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria ikut menyoroti perilaku para road bikers ini. Riza meminta pesepeda road bike untuk menggunakan jalan sesuai peruntukannya. Ya, tentu kami meminta pada teman-teman ya, gemar sepeda, road bike, mari kita gunakan ya jalan sesuai dengan peruntukannya ya. Bukan berarti tidak boleh menggunakan jalan, tapi diatur ya peruntukannya, kapan, daerah mana, jalur mana, semua sudah diatur. Semata-mata tidak bermaksud membatasi, tapi lebih karena ingin memastikan keselamatan semuanya. Untuk itu, Pemprov DKI bersama Dinas Perhubungan dan Dirlantas Polda Metro Jaya berupaya mengatur ketertiban penggunaan jalan bagi para road bikers. Salah satunya bisa menggunakan jalur umum selama 1,5 jam, mulai pukul 5 hingga setengah 7 pagi di lajur kiri. Jika kedapatan masih melanggar di luar jam tersebut, maka terancam tilang, denda, hingga penyitaan. Tilang ini nanti dengan menggunakan anggota yang berada di jalan, gitu ya. Kemudian dendanya kan memang Rp100.000. Nah ini yang tadi saya bilang SOP-nya, kalau kemudian kita tilang, kita berikan pada bersangkutan apa yang mau kita jadikan sebagai barang bukti, gitu. Apa sepedanya, apa KTP-nya atau apa gitu. Kami sudah menyiapkan anggota-anggota yang nanti akan melaksanakan patroli jalur Sudirman Tamrin. Ketika pukul 6.30 masih ada rombongan-rombongan sepeda yang melintas, kami akan melakukan upaya-upaya preventif dengan menghimbau dan menggiring mereka untuk masuk ke jalur sepeda. Kalaupun di luar jam 5, jam 30, bukan berarti kemudian mereka bisa menguasai seluruh jalan, enggak juga, karena di jam segitu juga sudah ada kendaraan yang melintas. Jadi sebaiknya mereka ambil lajur yang paling kiri, gitu, lajur yang paling kiri, jangan ngambil ke tengah. Kemudian kalau mereka peletonan, ya sudah paling banyak 2 lah, 2 baris ke belakang. Penertiban pun sudah mulai dilakukan sejak Rabu pagi dan rencananya akan rutin setiap hari mulai pukul 6.30 di jalur yang rawan disalahgunakan para road bikers. Atas aturan ini, perwakilan pesepeda road bike mengaku lega dengan ketegasan aturan dan
berkomitmen untuk patuh akan aturan tersebut. Tim TV One mengabarkan. Menteri BUMN Erick Thohir akan melakukan negosiasi keras dengan pemberi sewa untuk mengatasi masalah di maskapai Garuda. Garuda Indonesia juga akan difokuskan untuk melayani penerbangan domestik. Masalah terberat Garuda Indonesia yang terlilit utang hingga 70 triliun rupiah yaitu soal pemberi sewa atau lessor. Dalam rapat dengan Komisi 6 DPR, Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan ada 36 pemberi sewa yang harus dipetakan ulang. Mana lessor yang sudah masuk kategori dan bekerja sama di kasus yang sudah dibuktikan koruptif. Nah, itu yang pasti kita akan standstill, bahkan negosiasi keras. Tetapi kita juga mesti jujur, memang ada lessor yang tidak ikutan dengan kasus itu. Tetapi pada hari ini kemahalan, karena ya kondisi. Nah, itu yang kita juga harus negosiasi ulang. Nah, beban terberat saya rasa itu. Solusi lainnya, Garuda bisa fokus pada penerbangan domestik melihat kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan. Traveling yang ada di Indonesia itu 78% domestik. Hanya 22% yang asing. Nah, kebetulan kita negara kepulauan yang mestinya kita lebih baik fokus di domestik. Untuk luar negerinya kita ya code sharing aja, karena memang banyak negara yang pasti harus melakukan ekspansi internasional karena memang negaranya hanya sepulau atau setitik. Nah, kita ya nggak perlu dengan kekuatan domestik kita bermain dengan market yang sama dengan mereka, karena itu beda bisnis model. Kementerian BUMN juga telah membahas masalah ini dengan Kementerian Perhubungan. Di antaranya, dukungan jika tidak semua bandara terbuka untuk maskapai asing. Dari Jakarta, Anggia Ebony, Ziko Fernando, TV One mengabarkan. Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 3 menggelar doa bersama mengenang 40 hari tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala 402. Peringatan itu merupakan bentuk penghormatan atas jasa 53 kru KRI Nanggala yang gugur pada 25 April lalu. TNI Angkatan Laut bersama unsur Forum Komunikasi Pimpinan Kota mengenang 40 hari tenggelamnya KRI Nanggala 402 di dermaga JICT Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kegiatan yang dihadiri tokoh lintas agama juga untuk mendoakan para patriot KRI Nanggala yang gugur dalam tugas. Komandan Lantamal 3 mengajak insan maritim dan masyarakat memberikan penghormatan kepada 53 kru Nanggala. Sebagai wujud penghormatan dan penghargaan kepada para patriot yang gugur, serta rasa simpati kita kepada keluarga yang ditinggalkan, Lantamal 3 bersama Forkopimko Jakarta Utara dan Insan Maritim Instansi Pelabuhan Tanjung Priok menyelenggarakan doa bersama untuk mengenang 40 hari gugurnya patriot KRI Nanggala di dermaga JICT 2 Tanjung Priok. Acara ditutup dengan prosesi tabur bunga dari pinggir dermaga. Usai terselenggaranya 40 hari KRI Nanggala, diharapkan dapat menanamkan rasa kepahlawanan dan memupuk rasa cinta tanah air. Dari Jakarta, Jasmine Rahmadi, Doni Aditya, TV One mengabarkan. Usai sudah kebersamaan kita di Kabar Nusantara, tetapi Anda masih bisa mengakses informasi terbaru melalui tvOneNews.com. Saya Tiara Harahap pamit undur diri, terima kasih, sampai jumpa.